Dan Hokage versus Anti-Band, rangkaian Best of 3 series. Siapakah yang bakal lebih unggul kali ini? Ada Hokage dan juga Anti-Band. Di Discord gue kenapa patah-patah ya bang? Apa gue refresh dulu juga kali ya? Coba gue stop watching. Ini gue masuk lagi. Nah itu dia Bang Kep. Lu juga kan C ya? Nah sama. Nah iya kerasa. Dia kalau di live aman, nggak patah-patah. Cuman gue ngeliat di DC, gerakannya boleh-boleh juga nih kayaknya nih. Oke, kita melihat dulu, kita absen dulu ya dari Anti-Band, Vincelin, Dims, Lori dan juga Ken. Hokage, Farel. Kemudian juga tadi ada teman-temannya yang memang bisa gue bilang oke, sabar. Di gue belum muncul. Oke, di gue ada masih patah-patah. Jadi nggak apa-apa, udah kita lanjutin aja Bang Kep. Yang penting di live aman. Farel, Toto, Hams dan juga Sense kali ini dari Hokage. Kedua tim akan menunggu di momen yang sama. Bagaimana keduanya akan sama-sama menunggu zona untuk bergerak terlebih dahulu masuk ke tengah. Nah ini udah aman 100% baru. Nyaman. Ada bug Discord. Bro, malam minggu ini apa ini bro? Aneh banget bro, banyak banget kendala malam ini bro. Astaga, zona sudah mulai bergerak, tembakan bakal coba dibuka. Lihat bagaimana seorang Dims berhasil di take down begitu saja. Ada pertukaran Toto dan juga Hams dapetin 3 orang sekaligus, tapi sendirian. Nampaknya dari seorang Toto. Vincelin juga masih ada, disambut dengan tembakan. Vincelin membawa poin untuk Anti-Band 1-0. Itu dia pembukaan yang manis buat Anti-Band guys ya. Ini kalau ada 2-0 sama-sama melakukan challenge. Hokage kalau sampai kalah 2-0, Chris cium tanah. Anti-Band kalau sampai mereka kalah 2-0, Tiar bakal upload video joget. Dan untuk para survivor yang ada di rumah, aku coba minta tolong juga, jangan lupa di posting ulang dulu guys. Kasih posting ulangnya terlebih dahulu. Dan ini dia, kita akan melanjutkan kembali bagaimana pertarungan di antara keduanya akan segera terjadi. Suara-suara tembakan dengan ada keluar juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Lihat, keduanya akan coba memantau antara satu sama lain kali ini. Jangan terburu-buru. Oke, masih menunggu. Lihat bagaimana Anti-Band juga nggak mau melakukan serangan cepat karena mereka tahu counterplay dari Hokage ini cukup mengerikan. Jadi mereka tetap harus respect sama para penggawa dari Hokage yang memang mereka juga tidak mau melepaskan posisi 4 orang main bersama guys. Gak boleh lepas, harus tetap berbarengan supaya bisa di follow up jika nanti ada yang knock. Oke, sekarang udah mulai kelihatan terpisah kali ini 3-1. Berani keputusannya. Kalau kagak mau main kayak gini harusnya bakal coba diambil sama Anti-Band. Lo lihat itu satu orang Lorinya masuk, Lori. Tapi tumbang di tangan seorang Farel terlalu dalam sendirian tanpa adanya backup, membuat dirinya pun harus tumbang. Masih coba diberikan follow up biar yang berbeda. Lihat bagaimana seorang Dim coba untuk angkat aim tapi masih belum mengenai sasaran dengan cukup tepat. Sedangkan dari seorang Vincelin juga harus terjatuh di tangan seorang Farel. Lihat 2 player yang tersisa bakal coba digas, bakal coba dikeber sama Hokage yang kali ini gak akan memberikan ampun. Bahkan 2 player yang harus hilang. Hams dan juga Farel menutup semuanya. Kali ini 1 sama. Hokage mulai menyamakan keadaan. Nah. Itu guys ya. Bang, itu Lori kenapa polos banget? Itu Lori bukan polos guys. Menurut gua emang nggak sabar aja. Nggak sabar aja dia tadi main gas-gas aja itu. Kurang sabar dikit aja itu. Dari Lori menurut gua ya. Dari Lori kurang sabar dikit aja itu. Sebenarnya momentumnya udah oke. Itu tadi kalau di follow up sama 2 orang mah main itu. Kalau di follow up sama 2 orang, maksudnya follow up sama 2 orang gimana bang? Tadi Lori kalau masuk terus di belakang nggak ada yang ngikutin aja, nggak usah 2 orang deh, 1 orang aja itu bakal dapet tuh. Karena posisinya jadi 2 lawan 1 kan. Tapi oke, kita akan melanjutkan terlebih dahulu kali ini. Kedua tim akan coba untuk memberikan gaya permainan yang cukup agresif. Lo lihat Anti-Band
yang sekarang mainnya nge-push nih. Wop, Dims masuk, lihat lagi-lagi Lori coba untuk membongkar pertahanan dari Hokage, tapi ternyata Sin yang mendapatkan satu orang Dims. Fizzling juga harus terjatuh. Dua penggawa yang tersisa, Anti-Ban kali ini nampaknya dalam posisi yang tidak baik-baik saja. Lori berhasil dapetin satu dari seorang Lori, cukup tenang nampaknya. Dari seorang Lori masih ada setengah darah juga, tapi akan dibongkar oleh seorang Hams, menyisakan seorang Ken. Cukup sulit Ken untuk melawan 3 orang, tapi tidak ada yang mustahil. Di Battle of Star kita sudah melihat bagaimana adanya Ace, kemudian Clutch Gaming. Apakah akan terjadi kembali kali ini dari seorang Ken? Sudah bakal coba dikebayar. Ken dapetin satu orang Toto. Nice banget, satu kepala berhasil coba diambil begitu saja, tapi usaha revive akan coba dilakukan, berhasil dan dibungkam sama seorang Sen. Kali ini Hokage mulai menambah pundi-pundi poin mereka ini, guys. Oke, duet maut ya dulu ya. Arya dan juga Ken itu dulu duet maut ya. Oke. Arya sama Ken duet maut, dan mereka pernah punya eranya sendiri, guys ya. Ken sama Arya ini. Tapi sekarang mereka terpisah, guys. Waduh. Ken tanpa Arya, apakah tidak bisa lagi membuat era yang luar biasa kali ini? Dan kita akan melanjutkan terlebih dahulu. Pertarungan di antara keduanya masih coba diusahakan. Lihat bagaimana setup coba dilakukan di antara keduanya. Sudah ada glual demi glual juga yang bakal coba dibuka. 3 orang dari Hokage akan melakukan stacking di tempat yang sama. Satu orang Toto bersiap untuk melakukan flanking. Gak kedeteksi Totonya loh. Bahaya sebenarnya kalau sampai Anti-Ban fokus karena 3 orang Totonya masuk dari belakang. Itu bakal jadi momentum buat Hokage bisa melakukan flanking. Apalagi orang depannya ternyata bisa bertahan dengan cukup lama gitu kan. Tapi Anti-Ban gak kepancing. Lo lihat, Anti-Ban sadar itu cuma ada 2 orang, jadi gak perlu digas juga karena belum dapat info di manakah player yang tersisa. Resiko terlalu tinggi kalau nantinya serangan dipaksakan begitu cepatnya. Anti-Ban masih menunggu momentum. Hokage yang sudah unggul pun tidak mau bertindak secara gegabah. Keduanya sama-sama respect. Dan untuk para survivor yang ada di rumah, jangan lupa bantu tap-tapnya kita. Target tap-tap itu 5M tap-tap untuk di setiap malam Battle of Star. Jadi kalian yang sudah tap-tap, aku sangat berterima kasih. Yang belum tap-tap, boleh kali di tap-tap dulu. Dan kita melihat bagaimana seorang Pharrell akan menjadi garda terdepan menahan satu orang terlebih dahulu. Zona sudah mulai bergerak kali ini. Hokage coba bermain secara objektif. Zona udah diawain sama Hokage. Hokage coba mundur. Toto kali ini juga akan coba untuk mode tupai terlebih dahulu. Lihat bagaimana seorang Sen juga masih mengintai dengan mode tupainya. Anti-Ban mulai mendekat. Anti-Ban perlahan tapi pasti mereka coba masuk ke lini paling dalam dari Hokage. Apakah Hokage mampu memberikan respon? Kita akan lihat sebentar lagi karena Zona sudah mulai mengikis semuanya dan pergerakan harus dilakukan. Lori terjatuh di tangan seorang Pharrell, namun dibalaskan dengan adanya Hams yang coba di take down begitu saja, tapi tidak akan cukup karena Sein dan juga Tata masuk di momen yang tepat. 3-1 Hokage kali ini mulai memimpin jauh. Wah, Bang kok polos banget asli. Asli itu polos banget ya teman-teman ya. Kenapa ya guys ya? Waduh. Tuh. Benar. Juga agak kaget teman-teman ya melihat kondisi seperti. Iya, gua akuin Anti-Ban ini 2 round polos banget mainnya. Gua akuin. Kalian bisa lihat ya bagaimana mereka melakukan inisiasi masuk ke dalam zonanya itu ya benar-benar sendiri-sendiri. Kemudian stacking 2 orang di belakang, jadi 1-1-2 lah. Itu udah pasti bakal mudah ke pick off nggak sih kalau kayak gitu? Udah gitu masuknya bener-bener nggak ngelihat musuh potensi ada di mana gitu. Fokus ke satu arah aja, yang mana hal tersebut juga nggak bisa dimaksimalkan. Gue pikir dengan fokus ke satu arah bakal ada trading, pertukaran, 1 tukar 1, tapi nggak terjadi gitu. Anti-Ban 2 kali seperti itu.
Mereka harus berbenah, mereka harus cepat beradaptasi kali ini. Kalau enggak, Hokage yang bakal ambil kendali. Sudah ada di setup. Di antara kedua aja yang bakal coba dilakukan. Keluar demi keluar juga bakal coba dibuka terlebih dahulu. Masih ada pertarungan Hams. Coba untuk membuka tembakan. Farel berhasil menjatuhkan satu orang Lori. Lagi-lagi Lori guys ya. Ada apa Lori guys? Hari ini guys lagi low banget. Tapi Dims mana tupai terjatuh di tangan seorang Farel. Ken berhasil dapetin satu tapi tidak akan cukup. Lebih jauh lagi karena Vincelin juga ternyata di area yang berbeda masih sempat bermain. Tapi 3 lawan 1. Posisi yang gak enak. Anti-ban lagi-lagi apa? Lagi-lagi 3 lawan 1 guys. Ini Lori hari-hari keculik sih. Dan pertama terus guys. Keculik kayak ini fatal sih buat anti-ban sih menurut gua. Wop, Vincelin masih bisa dapetin satu. Lo lihat tendangan dari seorang Vincelin, tapi bolong luar ya guys ya. Dibabat habis sama seorang Sen 4-1 Hokage. Gila jauh banget cok. Ini skornya jauh sih. Meleset banget guys. Ini bukan anti-ban yang kemarin lawan STM cuy. Sumpah cuy. Anti-ban lawan STM kemarin masih ngelawan menurut gua. Masih bisa untuk ngimbangin, duelnya panjang segala macam. Ini duelnya kalian bisa lihat nggak panjang guys. Setiap player anti-ban sama Hokage hadapan 70% Hokage yang menang. Setiap Lorinya masuk kalah tembak. Kemudian Dimcha masuk kalah tembak. Banyak banget yang kayak gitu guys. Dan wah gila sih ini. Ini anti-ban sih mulai geter sih kalau kayak gini sih. Oke, sekarang kita akan lanjut melihat bagaimana kondisi dari satu orang Toto. Harus mengurung diri karena menerima damage cukup fatal juga. Tapi gak ada follow up yang dilakukan karena seorang Toto. Justru malah anti-ban fokus sama anggota yang lain. Lihat Vincelin masuk berduel. Vincelin yang kalah. Walaupun ternyata dari belakang Farel berhasil coba dibungkam. Tapi Dimcha juga harus terjatuh begitu saja. Anti-ban lagi-lagi mainnya kepisah jauh banget. 2 orang yang tersisa ini mah bakal coba untuk disambangi. Lihat Loria juga akan mudah untuk kena headshot. Sisa Ken gak bisa kemana-mana. 5-1 Hokage membuat jarak selebar itu guys. Gila bro, ini apa bro? Ini di luar dugaan sih. Jujur ini di luar dugaan teman-teman. Gua nggak menyangka ini bakal terjadi. Karena menurut gua kekuatan dari Hokage tuh nggak di situ guys. Kekuatan anti-ban tuh nggak di sini, nggak di 1 poin guys. Aduh meleset banget ya. Waduh. Bang, apakah nanti bakal ada pergantian pemain? Ini kayaknya bakal ada pergantian sih kalau kondisi 7-1 kayak gini ntar hasil akhirnya ya. Karena impactnya gede sih. Oke, anti-ban tanpa Andre ya. Nah, ini guys yang kemarin gue bilang guys. Kalian kan banyak udah bang, Lori tuh nanti jago segala macam. Gue kemarin sempat berstatement juga. Anti-ban itu butuh Andre karena menurut gua anti-ban itu nggak punya player yang sekali lagi ya bisa jadi jangkar buat anti-ban. Bang, maksud dari jangkar itu apa? Nggak ada player anti-ban yang bisa nahan pertarungan dalam jangka waktu yang panjang. Andre tuh bisa guys, posisinya menjadi orang depan terus nahan lama banget, dari orang belakang juga nahannya lama banget. Jadi selama Andre ada, player anti-ban itu geraknya bebas. Karena sama Andre ditahan-tahanin. Andre tuh nggak butuh menang guys di setiap pertarungan, tapi Andre bisa nahan aja. Itu udah ngebuat space yang luar biasa banget buat teman-teman ya. Oke, Vincelin sudah mulai dapat 1 kepala kali ini. Apakah bakal ada comeback momen dari anti-ban di momen-momen krusial? Tanpa adanya serang Andre, tanpa adanya jangkar yang dimiliki anti-ban kali ini. Dim coba untuk memberikan pertarungan jarak dekat, berhasil untuk memberikan damage, berhasil kah untuk menumbangkan damage. Masih bisa dapetin 1 Lori juga sama menumbangkan serang Toto. Dan Hamzah juga akan dibungkam kali ini. Anti-ban 5-2. Akankah guys? Akankah comeback guys? Akankah comeback teman-teman? Bisa nih bang, CB bang, bisa. Yakin lo bisa CB cok. Yakin lo. Waduh. Agak deg-degan sih jujur sih, agak deg-degan di momen ini. Dan akan ada pause dulu dari Hokage. Jadi kita menunggu dulu ya.
Ini kenapa nih tiba-tiba nih? Sekarang Hokage harusnya sadar sama kelebihan mereka yang udah dapat chemistry, yang udah bisa main 4 bareng. Tinggal tabrakin aja anti-band dan kita melanjutkan kembali di round yang ke-8 kali ini. Kondisi 5-2 untuk Hokage, memimpin dengan jarak yang sangat-sangat jauh. Oke, kita akan melanjutkan kembali Vinzlin. Mulai melakukan setup mode tupanya. Emang Vinzlin tuh, lo lihat tuh ya. Jago cok, Vinzlin ini jago sebenarnya. Tapi sekali lagi, anti-band harus mulai membiasakan diri bermain sebagai tim. Mereka kelihatan main sendiri-sendiri. Itu yang bakal jadi kendala. Kalau Hokage-nya bisa main tim terus-menerus, anti-band yang bakal ketar-ketir. Kita akan menunggu bagaimana potensi pertarungan kali ini akan pecah. Sudah ada tembakan dari seorang Dims, mengikis beberapa HP, tapi masih belum cukup. Lihat bagaimana kondisi pertarungan mulai coba dipaksakan kali ini. Farel menerima damage cukup fatal. Yes, nahan lagi. Lo lihat Hokage. Farelnya nggak dibiarin main sendiri kan? Farel mau tumbang tuh. Kalau Farelnya tadi dibiarin main sendiri udah pasti tumbang. Tapi karena ada temennya, akhirnya satu anggota dari anti-bandnya narik mundur ke belakang. Itu guys, Hokage tuh emang gak boleh main sendiri-sendiri. Kalau mereka maksain, mereka bakal kalah. 100% gua jamin itu bakal kejadian. Jadi harus lebih hati-hati kali ini. Luar demi keluar, wah pertukaran terjadi. Lihat bagaimana seorang Sen bakal coba di take down begitu saja. Dims berhasil mendapatkan 1. 3 lawan 3 akan segera pecah. Kali ini Hams memenangkan duel terhadap seorang Vinzlin nampaknya. Tapi Lori coba untuk mengincar sisi bawah terlebih dahulu. Lori kali ini akan coba masuk secara perlahan menuju ke dalam zona. Ken dapatin 1. Dan lihat bagaimana seorang Ken mendapatkan 2 orang sekaligus. Menyisakan seorang Hams gagal. 5-3. Anti-band mulai mendapatkan momentum. Comeback bang, comeback. Serius nih. Serius cu, comeback cu. Serius kan, comeback kah, comeback kah? Comeback kah? Itu tadi tangga belum sampai lantai 2 ya. Tangga belum sampai lantai 2. Main di tangga boleh teman-teman. Battle of Star tuh boleh main di tangga ya. Kita memperbolehkan main di tangga. Kenapa bang memperbolehkan main di tangga? Karena kalau momen B1, ini kita ada alasannya ya guys ya, kenapa Battle of Star boleh main di tangga. Kalau momen B1, selama ada tangga, itu tangga bisa dimaksimalin buat mode tupai, ngejar orang yang berada di dalam glue wall gitu guys. Jadi pas B1 itu kita masih berharap perang kan. Nah kalau tangga kita larang, nantinya kalau B1 terus ada yang ngurung, ya sama-sama ngurung gitu kan. Dan itu kan gak asik gitu. Makanya dengan ada tangga, itu akan menambah kreativitas dari setiap player itu. Kita ada alasan gitu. Setiap rules yang kita berikan itu kita selalu ada alasan. Makanya para player di Battle of Star juga harus sadar dengan alasan-alasan tersebut gitu kan. Ya tangga tadi dimaksimalin sama Ken dengan luar biasa, dapetin 2 di tangga gitu kan, coba dikejar sama Hokage. Jadi momentum juga itu. Oke, posisi 5-3 Hokage mulai tersusul nih. Gak bagus buat Hokage sih. Gak bagus buat Hokage ini. Ini kalau sampai 5 sama menang anti-band. Kalau sampai 5 sama menang anti-band. Comeback ini. It's real, no debat guys. No debat. Dan kita menunggu pertarungan yang pecah. Kedua tim sama-sama bermain aman. Hams yang kali ini akan main belakang. Hams melakukan penculikan dan berhasil. Vinzlin bakal coba di take down walaupun ada pertukaran. Ternyata Sennya juga akan menjadi korban karena digerebek dengan adanya 3 player sekaligus. Waduh, tidak bagus. Tapi lo lihat dari seorang Dims memberikan damage yang cukup fatal. Berhasil menumbang karena seorang Hams. Pertarungan masih bisa pecah di antara keduanya. Zona sudah mulai bergeser dan bergerak. Tapi Toto juga akan kandas. Sisa 1. Farel dapat 1. Tapi tetap tidak akan mampu bertahan. Karena anti-band kali ini mulai menjadi 5-4. Comeback ini dia ya. Anti-band tadi belum pemanasan bang, sekarang udah pemanasan, jadi ngeri lagi. Gila bro. Anti-band setelah melakukan pemanasan, mereka tampil dengan luar biasa. 3 round berturut-turut mereka unggul guys. Unggul. Dan ini kita akan melihat apakah momen comeback ini akan bisa dimaksimalkan. Udah akan ada inisiasi.
Pertarungan coba dilakukan. Bakal coba dibuka terlebih dahulu. Belum ada inisiasi lebih lanjut di antara keduanya yang cukup signifikan. Hokage masih menahan di dalam zona. Anti-band coba untuk masuk ke dalam zona. Keduanya memiliki prioritas yang berbeda antara satu sama lain. Op. Kita melihat global demi global. Akal coba dibuka. Masih bisa masuk ke sisi tengah. Anti-band kali ini muter dari jarak yang cukup jauh. Ditabrak, namun satu orang Dims. Farel kali ini membuka kesempatan dengan cukup manis. Hokage, satu orang bakal coba melawan dua di area belakang. What? Dapetin dari seorang Sen dan juga Hamsya karena dua player dari Anti-band. Sisa Lori memang dapat satu. Akan coba dilawan dengan satu orang lainnya. Lori masih bisa dapat dua, tapi kakinya terbuka. Dan 6-4 Hokage mulai memimpin dengan jarak kembali. Apakah Anti-band tidak jadi comeback, guys? Akankah gagal comeback? Atau justru malah memberikan kejutan lainnya? Ini menarik jujur, karena keduanya memiliki potensi yang sangat-sangat besar dan seru kalau kita bahas lebih lanjut lagi. Kita akan melanjutkan kali ini pertarungan. Akan coba dimainkan terlebih dahulu. Lagi-lagi kita masuk di map yang memang cukup krusial. Kalau main di tengah karena ada ban, jadi bakal ditarik sama Anti-band untuk main di pinggiran dulu nih. Anti-band sebenarnya nggak mau mengambil resiko lebih jauh lagi karena mengingat resiko bermain di tengah sama besarnya juga gitu kan. Nah, tapi Hokage-nya memancing player Anti-band untuk main di tengah kali ini. Hati-hati, injak ban sama dengan Dis. Berbahaya pastinya. Kita melihat bagaimana kondisi pertarungan di antara keduanya akan segera pecah. Global demi global. Masih coba dibuka dengan cukup santai kedua tim. Lagi-lagi nahan dengan tempo yang lambat. Dan gua melihat bagaimana kondisi keduanya di arah belakang udah terjadi pertarungan. Hamsnya udah mulai bonyok, dipaksa. Tapi Dims sendirian, masih bisa dilepas juga. Hokage nggak mau all in. Tengahnya bolong. Wah, tengahnya bolong ini Hokage. Bisa digeber banget di tengah. Anti-band, oke, masih ragu-ragu ternyata nggak mau digeber. Anti-band nggak mau ngambil resiko yang cukup besar. Karena memang di posisi 6-4 lo nggak bisa untuk mengambil resiko. Kalau sampai ada resiko yang terlalu besar diambil, udah jelas akan kehilangan momen juga nantinya. Ada Lori yang berhasil dapetin ke arah serang Hamster lebih dahulu. Ini adalah opening yang bagus untuk Anti-band. 4 lawan 3. Hokage bakal coba dipukul mundur. 3 player yang sudah mulai mengamankan zona kali ini akan ketar-ketir. Karena lo lihat dari serang Fizzly-nya udah memenangkan duel. Tato berhasil coba diberikan headshot. Lihat 2 player yang tersisa bakal coba untuk dialin. Farel terjatuh. Sisa Sen mau kemana? Dan akan diselesaikan pada akhirnya oleh seorang Ken kali ini 6-5. Wadidaw 6-5 lagi aja nih guys. Comeback kah? Selain comeback 65 malam ini lembur guys. Nggak bisa gue malam mingguan nih. Gue mau malam mingguan ini sama cewek gue guys. Jadi lembur gaming ini guys. Kita lembur gaming ini guys. Meleset ini. Oke. Kita akan melihat kembali potensi pertarungan di antara keduanya yang sekali lagi bisa pecah secepat mungkin. Bang Oro punya cewek. Alhamdulillah punya. Punya ya, kocak. Parah banget kalian ini ya. Oke. Anti-band kalau kita melihat mentality mereka ini udah naik banget. Mereka ini udah
lebih dari siap untuk memenangkan setiap pertarungan jarak dekat maupun jarak jauh guys ya. Jadi gue melihat potensi yang dimiliki sama Anti-Band ini sangat-sangat besar jika Anti-Band-nya bisa. Itu dia bisa ngambil first pick kayak gini nih. Lo lihat, Farel dapetin. Farel bakal coba ditumpahkan di tangan seorang tim terlebih dahulu. Lihat bagaimana kondisi 3 lawan 4 kali ini. Dimsnya masih selamat dan pertukaran terjadi. Hams bisa dapetin belakang. Loh, Toto dapat kepala karena seorang Kane. Menjadi 2 lawan 2. Gak bagus buat Anti-Band. Dims coba untuk follow up. Dims harus masuk. Itu temennya lagi berusaha untuk duel di dalam. Dims bakal coba untuk memberikan follow up, tapi 1 orang. Hamsnya bakal coba di take down begitu saja. Revive bakal coba dilakukan kali ini. 3 lawan 1, 6 sama. Nampaknya ada di depan mata Toto seorang diri. Gak ada jalan keluar Toto. Dan ada 6 sama. Anti-Band mulai menyala kali ini. Astaga. Dari 5-2. Astaga nih. Oh ya, Bang Kep. Suara EPP boleh naikin 1 atau 2 tingkat lagi Bang Kep. Biar tidak tenggak. Oh Allah, berarti Hokage guys. Tim yang paling sering kena comeback di Battle of Star Hokage guys. Kalau sampai kalah lagi nih ya. Oke, kita akan melanjutkan di dalam kondisi 6 sama. Siapakah yang akan lebih unggul? Hokage atau Anti-Band? Coba survivor yang ada di rumah di kolom komentar. Ketik 1 untuk mendukung Hokage, ketik 2 untuk mendukung Anti-Band. Kita absenkan dulu guys. Untuk di game yang pertama, siapa yang akan lebih unggul? Let's go. Kita akan melihat bagaimana kondisi pertarungan berada di area open field kali ini. Sudah dari setup di antara keduanya. Glual demi glual juga bakal coba dibuka. Hati-hati Anti-Band. Kalian memiliki kemenangan di depan mata, tapi bukan berarti Hokage tidak bisa memberikan perlawanan. Anti-Band yang nge-press banget coy. Kali ini bakal coba dikasih serangan kejutan. Tapi lihat bagaimana pertukaran damage terjadi. Hams hampir terjatuh. Tarik lagi ke arah belakang. Lorinya udah dibikin bonyok, tapi Hams juga akan dibuat bonyok kali ini. Penyebaran terjadi. Hokage bakal coba di-press abis dari berbagai arah kali ini. Hokage harus cari jalan keluar. Hokage harus berani, karena sekarang posisi zona juga akan memakan karena serang Hokage. 1 persatu bakal kelihatan. Hokage-nya di-press dan timnya tumbang di tangan seorang Hams. Ya ampun, kayaknya juga harus kena di tangan seorang Toto. 2 player yang tersisa masih ada pembalasan Sen. Ditumbangkan di tangan seorang Vinsley, tapi lihat bagaimana seorang Farel juga bakal coba dijatuhkan begitu saja. 2 lawan 2. Lori masih menunggu 1. Berhasil dapetin 1. Hams sisa sendirian tidak mampu. Vinsley Lori. 2 maut dari Anti-Band menutup pergerakan dari Hokage. Comeback is real.